Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kelompok saya akan menampilkan hasil proyek P5 Alun-Alun Johar Semarang yang telah kami siapkan. Mari kita simak. Let's go. Ini gambar pasar Zaid Johar dahulu. Ini cuplikan fotonya. Terjadinya adanya alun-alun Pasar Johar. Sejarah Pasar Alun-Alun menurut narasumber, sebelum Indonesia merdeka, yang bangun orang Belanda. Di alun-alun Johar yang dulunya bertebarang, yang terus berkembang kemudian menjadi Pasar Johar. Yang mempelopori pertama adalah Kiai Damar. Karena dari nama beliau sehingga jalan di Pasar Johar bernama menjadi Kedamaran. Bangunan alun-alun Johar masih tetap bangunan Belanda. Belum ada perubahan. Kawasan di sekitar alun-alun Semarang berkembang cukup pesat. Bahkan pada akhirnya banyak pedagang yang berjualan di tempat tersebut. Lama-kelamaan alun-alun itu hilang dan berubah menjadi pasar. Hal itulah yang mendasari pemerintah lantas membuat alun-alun di Simpang 5 pada 1969 silam. Namun, pada 2018 lalu, Pemkot Semarang kembali menata kawasan Pasar Johar. Fungsi kawasan alun-alun dikembalikan seperti semula. Hal itu membuat kota Semarang kini memiliki dua alun-alun. Dahulu sebelum adanya alun-alun Johar Semarang, alun-alun tersebut yaitu Pasar Johar atau disebut dengan Pasar Zaid. Ini gambar ketika Pasar Johar terbakar. Berikut cuplikan videonya. Kronologi kebakaran Pasar Johar Semarang. Kebakaran besar melanda lapak relokasi pedagang Pasar Johar Semarang malam tadi. Relokasi yang berada di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini sebenarnya merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di Pasar Johar pada 2015 lalu. Kebakaran Pasar Johar itu terjadi 9 Mei 2015 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang diperoleh, kebakaran berawal dari kios pakaian yang dengan cepat menjalar ke kios-kios di sebelahnya. Salah satu pedagang teguh mengatakan saat ia datang api sudah membesar, sedangkan kios pakaian milik saudaranya sudah hangus terbakar. Ini gambar proses pembangunan alun-alun Johar. Berikut cuplikan videonya. Alun-alun Johar berlangsung selama 3 tahun dan saat ini sudah selesai dikerjakan. Seluruh pagar seng yang mengelilingi alun-alun dibuka hari ini. Artinya, secara resmi alun-alun Johar sudah bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas. Siapapun bisa memanfaatkan kawasan tersebut untuk aktivitas olahraga, budaya, atau hanya sekedar bersantai bersama keluarga. Hadirnya alun-alun ini menjadi penunjang hidupnya kembali kawasan Johar. Ini gambar Masjid Kauman. Berikut cuplikan videonya. Masjid Kauman yang terletak di pusat kota ini berdekatan dengan pusat pemerintahan atau kanjengan dan penjara. Masjid ini juga memiliki jarak tidak begitu jauh pusat perdagangan yaitu Pasar Johar. Hal ini merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman lampau. Ini gambar kuliner di alun-alun Johar. Berikut cuplikan videonya.
Pemerintah Kota Semarang kembali membuka destinasi kuliner baru, yakni kuliner Kauman yang berlokasi di alun-alun Masjid Agung Semarang. Resmi dibuka pada Jumat lalu. Destinasi kuliner ini siap manjakan lidah para pencinta kuliner di Kota Semarang. Berikut adalah wawancara kelompok saya. Nama saya Dodi. Saya di sini dari tahun 80-an sampai sekarang. Ya kurang lebih 30 tahunan ya. Di sini kalau di pasar tidak menentu. Tidak bisa dikategorikan harus bisa berapa tidak bisa. Jadi tidak pasti. Kalau yang relatifnya saya kalau nabung sehari di sini itu 300 sampai 1 juta. Relatifnya segitu rata-rata. Alhamdulillah dapat segitu 300 sampai 1 juta ya pendapatan dari sekitar masuk ke tabungan. Iya. Untuk sejarah pasarnya itu gimana ya Pak? Maksudnya sejarah yang mana dulu? Ya, sejarah kayak alun-alun dulu, alun-alun, daerahnya gitu. Kalau di sini kan memang dari zaman sebelum Indonesia merdeka sudah dibangun pasar ini. Yang bangun kan orang Belanda. Nah, terus di sini yang pertama kalinya itu barter barang. Iya, barter barang yang terus berkembang beberapa tahun kemudian menjadi pasar jual. Yang mempelopori yang pertama itu Ki Ageng Damar. Ya, yang pelopori pertama kali Ki Ageng Damar itu. Kiai Damar itu sebutannya Kiai Damar. Makanya jalan yang di samping sini zaman Damaren itu dari namanya dia. Namanya beliau itu luar biasa. Gitu loh. Dan juga ada tempat papilasan dia di masjid itu juga ada masjid Kiai Damar. Ada sampai sekarang masih ada. Dan dari situ baru terjadinya pasar yang asli ya seperti ini. Dari tahun ke tahun berubah terus. Ini dikembalikan wujud aslinya tahun 80-an. Sudah ada di dunia tahun 80-an baru terjadi seperti itu. Dan tidak ada toko-toko seperti ini, tidak ada, semua lesehan semua lesehan. Ini kan baru bangunan baru ya sini, aslinya nggak ada. Orang pakainya baki gitu yang dari bambu itu loh, namanya apa itu, kayak yang dari bambu yang kayak wajan tadi, kayak padi kayak dari bambu itu. Nah itu pakai itu semua rata-rata. Terus bawa karung, terus didasarke gitu, baru nanti ada pembeli gitu. Nah, pasar jual yang utuh ya seperti itu. Yang dari tahun 90-an ada pedagang kaki lima dan lain-lain itu bukan asli. Yang asli ya sekarang yang kita tempati ini asli. Terima kasih telah menyaksikan gelar karya kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.